Siapa yang tidak kenal dengan tokoh bangsa kita yang satu ini? Seorang pemimpin yang mempunyai dedikasi yang sangat tinggi terhadap negara dan rakyatnya. Yang mana saya pribadi selalu merinding membaca kisah perjuangan sang jenderal ini. Dan ini dia kisah sang jenderal besar, Sudirman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya. Jenderal Sudirman adalah putra dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga. Ia lahir di rumah saudara ibunya yang bernama Tarsem. Tarsem merupakan istri dari Raden Cokro Sunaryo yang merupakan paman dari Jenderal Sudirman. Nama Sudirman merupakan nama yang diberikan oleh pamannya karena kondisi Raden Cokro Sunaryo yang lebih baik dari orang tuanya. Lalu ia mengadopsi Sudirman kecil dan memberinya gelar Raden, sebuah gelar untuk kebangsawanan Jawa. Sampai usia 18 tahun, Sudirman tumbuh dewasa tanpa diberitahu bahwa Cokro Sunaryo bukanlah ayah kandungnya. Ketika Cokro Sunaryo pensiun dari camat pada akhir 1916, Sudirman ikut keluarganya di Cilacap dan ia bergabung dengan organisasi Islam Muhammadiyah dan menjadi siswa yang rajin dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sudirman memperoleh pendidikan formal di sekolah Taman Siswa. Kemudian, ia melanjutkan sekolahnya ke HIK atau Sekolah Guru pada zaman itu. Namun, tidak sampai tamat. Sudirman muda yang terkenal sebagai pribadi yang disiplin dan giat dalam berorganisasi seperti di Pramuka, dan kemudian ia menjadi seorang guru di sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap. Karena kedisiplinannya dan jiwa pendidik dalam dirinya dan dipadukan dengan bekal pribadinya, hingga ia bisa menjadi pemimpin tertinggi Angkatan Perang. Pendidikan militernya diawali dengan mengikuti pendidikan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Setelah selesai dari pendidikannya, ia diangkat menjadi komandan batalion di Kroya. Pada itu, Sudirman yang dikenal memiliki sikap tegas sering memprotes tindakan tentara Jepang yang sering berbuat sewenang-wenang dan bertindak kasar terhadap anak buahnya. Karena sikap tegasnya itulah hingga satu kali ia hampir dibunuh oleh tentara Jepang. Pasca Indonesia merdeka dalam satu pertempuran di Banyumas, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang. Itulah jasa pertama yang ia lakukan sebagai tentara pasca kemerdekaan Indonesia. Hingga ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi di Banyumas dengan pangkat Kolonel saat terbentuknya Tentara Keamanan TKR waktu itu. Dan melalui konferensi TKR tanggal 2 November 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Perang Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 1945, pangkat jenderal diberikan padanya lewat pelantikan presiden, yang kala itu sudah dijabat oleh Insinyur Soekarno. Ia memperoleh pangkat jenderal tidak melalui akademi militer atau pendidikan tinggi lainnya sebagaimana lazimnya, melainkan karena prestasinya bagi bangsa ini. Hingga ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang, namun ternyata Belanda ikut dibonceng. Pasukan TKR yang dipimpin oleh Sudirman akhirnya terlibat dalam pertempuran dengan tentara sekutu tersebut pada Desember 1945. Pada saat itu, pasukan Belanda kembali melakukan agresinya yang dikenal dengan agresi militer 2 Belanda di ibu kota negara Republik Indonesia yang saat itu berada di Yogyakarta. Jenderal Sudirman saat itu masih dalam keadaan sakit. Kondisi Sudirman sangat lemah akibat penyakit paru-paru yang dia derita. Dan lebih parahnya lagi, dia hanya tinggal memiliki satu paru-paru saja yang berfungsi. Dalam agresi yang dilakukan Belanda, hingga kemudian Belanda berhasil pula menguasai Yogyakarta, Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet lainnya juga sudah ditawan. Melihat keadaan yang sedang darurat, Sudirman tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda karena
karena ia ingat dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tentara. Meskipun saat itu Presiden Soekarno telah menganjurkannya untuk tetap tinggal di dalam kota untuk melakukan perawatan demi kesehatan Jenderal Sudirman. Maka dengan menggunakan tandu, Jenderal Sudirman berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Sekitar 7 bulan, ia berpindah tempat dari hutan satu ke hutan lainnya, dari gunung lain yang satu ke gunung lainnya, dalam keadaan yang sakit dan lemah. Sementara itu, persediaan obat-obatan juga hampir tidak ada. Kepada pasukan yang dia pimpin, ia selalu memberikan semangat dan petunjuk, seakan ia sendiri tidak merasakan sakit yang luar biasa. Hingga pada akhirnya, ia harus pulang dari medan perang karena keadaannya yang semakin memburuk. Ia tidak bisa lagi memimpin angkatan perang secara langsung. Namun, pemikirannya selalu dibutuhkan oleh pasukan-pasukannya. Jenderal Sudirman akhirnya meninggal pada usia yang masih sangat muda, yaitu 34 tahun, karena melawan penyakitnya sendiri. Ia meninggal pada tanggal 29 Januari 1950. Panglima besar ini meninggal di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Semaki, Yogyakarta. Dan ia dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Dan begitulah kisah dari sang Jenderal Besar Sudirman.